Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syarihu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma walladzi yang kudu al-wudu'a. Bab menerangkan tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu khamsatu asya'. Sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 5. Jadi ketika wudu itu bisa batal wudunya dengan perkara 5 ini. Ahaduha ma kharaja min ahadisa bilaini. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari jalan 2, yaitu dari kemaluan 2. Dari dubur atau dari jalan depan atau jalan belakang. Bibaulin, sebab bisa juga membatalkan wudhu itu karena keluarnya kencing atau orang itu sedang berak. Itu adalah sesuatu yang membatalkan kepada wudhu. Wa yutasna min zalika apa khuruju mani syahsin nafsuhu al khariju minhu awalan ka'an amna bi majarratin nadrin aw istilamin mumakkinan maqadihi. Jadi yang pertama, sesuatu yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari jalan 2, yaitu jalan 2 itu adalah kemaluan kita. Bisa dari juga kemaluan kita atau dari dubur, bisa kentut atau ketika orang itu berak atau kencing, itu adalah membatalkan wudu. Akan tetapi wa yustasna min dzalika khuruju mani syahsi, dikecualikan dari sesuatu yang keluar dari kemaluan jalan depan, yaitu khuruju mani syahsin, keluarnya mani seseorang, nafsihi al-khariju, yang keluar sendiri. Maksudnya keluar sendiri itu tanpa adanya perbuatan, ya tanpa adanya bagaimana? Tanpa sengaja, atau keluar dengan sendirinya bimujaratin nadrin. Misal ada seorang laki-laki melihat TV atau melihat seorang perempuan, dengan sendirinya dia itu mengeluarkan mani. Au ikhtilaman, atau dia itu ketika tidur memakinan tidur, akan tetapi bukan tidur dalam keadaan tidur, akan tetapi tidur dalam keadaan duduk. Duduk itu maksudnya dia itu menetapi kepada mumakin, duduk yang menetapi yang tidak membatalkan wudu. Jadi duduk yang tidak membatalkan wudu adalah seperti ini. Ketika tidak terbukanya dubur atau jalan belakang, kemaluan yang ada di kemaluan belakang, dia tidak mengeluarkan kentut, maka dia duduknya adalah mumakin, dia tidak batal wuduknya. Akan tetapi ketika seseorang itu ikhtilam, mimpi metu mani, mimpi mengeluarkan mani dalam keadaan mumakin, dalam keadaan duduk seperti ini, dan duburnya itu tidak terbuka, akan tetapi dia mimpi mengeluarkan mani, fala yang kudu wudu'uhu, maka wudunya tidak batal. Jadi seseorang yang mengeluarkan mani ketika dia setelah wudu, dia dalam keadaan berdiri, tiba-tiba maninya keluar. Mandinya keluar akibat entah itu melihat sesuatu atau melihat apa, tiba-tiba maninya keluar. Dia dalam keadaan wudu, fala yang kudu wudu'uhu, maka wudunya tidak batal dengan adanya mengeluarkan mani tersebut.
lakinnahu li'annahu aujaba a'dhamal amrayni wa huwa al-ghuslu. Akan tetapi dia itu wajib hukumnya untuk mandi besar. Akan tetapi wudunya tetap sah. Tapi dia punya wudu, wudunya tidak berguna. Lalu tidak berguna bagaimana? Dia mau membaca Quran tidak bisa karena dia punya hadas besar. Dia tidak mau sholat juga tidak bisa karena dia punya hadas besar. Lah jalan satu-satunya ketika dia setelah wudu terus dia itu mengeluarkan mani dengan sendirinya tanpa sengaja dikeluarkan, tidak sengaja keluar dengan sendirinya, dia tetap punya wudu, akan tetapi wudunya tidak berguna. Tidak berguna bagaimana? Tidak berguna, dia mau sholat tidak bisa, mau membaca Quran juga tidak bisa. Kenapa? Karena dia masih punya hadas besar. Karena hadas kecil itu terjadi karena ketika dia berak, atau dia itu hadas kecil itu terjadi karena dia berak atau dia itu kencing. Itu dia terhitung punya hadas kecil. Nah, orang yang mengeluarkan mani itu orang yang mempunyai hadas besar. Sedangkan orang yang punya hadas besar itu tidak bisa batal hukumnya wudu ketika dia itu mengeluarkan mani. Nah, wudunya tidak batal. Nah, di sini. Jadi jangan salah paham ya. Wa yutasna min dzalika khurujul mani sahsi bi nafsihi al khariju minhu awalan kan amna bi majaratin nadrin. Wala yang kudu wudu'uhu. Maka tidak wajib tidak batal wudunya ketika seseorang setelah dia mengambil wudu terus dia itu mengeluarkan mani, maka wudunya tidak batal, akan tetapi wudunya tidak berguna. Tidak berguna apa? Tidak bisa membaca Quran, juga tidak bisa sholat. Akan tetapi dia tetap punya wudu, tapi tidak berguna wudunya. Nah, caranya bagaimana ketika dia itu bisa melakukan sholat atau membaca Quran? Ya dengan mandi besar. Itu lain pembahasan lagi. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi salah satu yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari jalan dua, dari kemaluan kita, entah itu kencing, entah itu kentut, entah itu berak, itu adalah membatalkan kepada wudu. Jadi ketika seorang itu mengeluarkan mani dengan sendirinya tanpa disengaja, tanpa adanya perbuatan, maka wudunya tidak batal. Nah, akan tetapi ketika dia itu wudu, lalu dia itu kemaluannya itu dipegang seseorang, lalu dia itu mengeluarkan mani, maka ya batal. Karena dia apa? Karena disengaja. Nah, tapi kalau kharaja mani yusahsu bi nafsihi, dia itu mengeluarkan mani dengan sendirinya tanpa adanya disengaja, tanpa adanya seseorang yang mengeluarkan atau dikeluarkan sendiri, maka hukumnya tidak batal wudunya, akan tetapi wudunya tidak berfungsi, tidak berguna. Wasani min nawaqidil wudu'i, yang nomor dua adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Nomor dua adalah an-naumu, yaitu tidur dalam keadaan telonjor, dalam keadaan sudah tidur dia, maka wudunya batal. Akan tetapi ketika dia setelah melakukan wudu lalu dia tidur dalam keadaan duduk dalam artian itu dubur. Nah, dubur ke bahasa Jawa ini betul apa? Dubur, jalan belakang, kemaluan, tempat keluarnya tai itu, dia itu duduk dalam keadaan sini tidak terbuka duburnya, maka wudunya tidak batal meskipun dia tidur. Nah, pantatnya itu tidak terbuka. Nah, pantatnya tidak terbuka. Dia dalam keadaan duduk seperti ini. Nah, atau selonjor kakinya dalam keadaan duduk, tidak bergerak dia. Nah, maka wudunya tidak batal. Akan tetapi ketika dia duduk lalu dia bergerak, misalnya roboh seperti ini, maka wudunya batal. Kenapa? Karena terbukanya pantat kita, nah itu dikhawatirkan akan mengeluarkan kentut atau sesuatu yang keluar dari jalan belakang tadi. Seperti itu. Berarti tidur yang membatalkan wudu adalah tidur seperti biasa. Nah, akan tetapi misalnya seorang itu tidur dalam keadaan berdiri, maka wudunya tidak batal.
Karena apa? Karena tidak terbukanya pantat itu kan tidak dikhawatirkan pantat tidak mengeluarkan sesuatu. Karena ini ada liqauli sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ainani wika usahi. Nah, mata itu adalah menjadi tali daripada dubur, tali daripada pantat. Jadi ketika mata itu tertutup, itu talinya itu tertutup, istilahnya itu ada kemungkinan ketika seseorang tidur itu pantatnya terbuka dan bisa mengeluarkan sesuatu. Nah, seperti itu. Faman nama falyatawaddo, barang siapa orang itu tidur falyatawaddo, maka dia wajib hukumnya untuk melakukan wudhu ketika dia mau sholat. Nah, saya kira itu sudah bisa dipaham ya. Jadi tidur berarti dia tidur dalam keadaan biasa, kecuali dia hayatul mutamakin. Mutamakin itu orang yang duduk, akan tetapi duduknya tidak bergerak seperti ini dan pantatnya tertutup, lubang pantatnya tertutup, kemungkinan untuk mengeluarkan sesuatu dari pantat itu tidak ada, maka wudhunya tetap sah. Misal duduk seperti ini dan dia tidak bergerak, ketika bergerak seperti ini maka batal. Bukan karena bergeraknya, akan tetapi terbukanya lubang pantat itu dikhawatirkan mengeluarkan sesuatu, itu lebih hati-hati. Atau dia tidur dalam keadaan berdiri, maka wudhunya tidak batal. Nah, seperti itu. Wasalisu min nawaqidil wudu'i zawalul akli. Yang nomor 3, batalnya wudhu itu zawalul akli. Zawalul akli itu apa? Bisyukrin. Sebab dia itu mabuk, au bijununin, atau dia dalam keadaan gila. Ada seseorang, dia sudah selesai wudhu, lalu dia minum minuman keras sampai dia mabuk, maka batal wudhunya. Bukan karena dia minumnya itu, akan tetapi karena akalnya itu hilang, maka dia itu wudhunya batal. Atau dengan orang setelah dia wudhu, dia punya penyakit gila, tiba-tiba gila, kumat gilanya, maka dia batal. Bukan karena gilanya, akan tetapi akalnya hilang tadi. Itu. Au bi'aridi maridin kal agma'i, atau seperti orang yang punya penyakit ayan. Punya penyakit ayan, tiba-tiba dia setelah wudhu kumat penyakit ayannya, maka batal wudhunya. Kenapa? Karena ayan itu termasuk kategori zawalul akli, hilangnya akal. Seperti itu. Jadi yang nomor 3 adalah seseorang itu bisa batal wudhunya karena hilangnya akal. Warabi'u min nawaqidil wudu'i lamsur rajuli bi basyaratihi al mar'ata. Yang nomor 4, sesuatu yang membatalkan wudhu adalah menyentuhnya seorang laki-laki dengan perempuan bila hamin ghairi hailin, dengan tanpa aling-aling, dengan tanpa batasan atau penghalang, tidak dihalang-halangi. Nah, misal dia ada perempuan, ada seorang laki-laki memegang perempuan, akan tetapi yang dipegang bukan kulitnya, akan tetapi bajunya, maka wudhunya tidak batal. Jadi bersentuhannya kulit secara langsung tanpa ada penghalang, itu adalah sesuatu yang membatalkan kepada wudhu. Akan tetapi ketika perempuan itu mahramnya, maka tidak batal. Seperti anak kepada bapak, anak perempuan kepada bapak, atau keponakan kepada paman, maka tidak batal. Sekarang kalau ada pertanyaan, bagaimana seorang istri? Istri itu kan mahram, istri itu bukan mahram. Akan tetapi kalau dalam fikih, istri itu namanya ajnabiyah. Ajnabiyah itu adalah perempuan lain yang bukan mahramnya, yang ketika dia disentuh tidak batal, akan tetapi dia menjadi mahram karena adanya pernikahan. Pernikahannya itu adalah yang menjadikan mahram, bukan mahram sebab nasab. Maka dia tidak, maka hukumnya batal ketika dia seorang laki-laki, seorang suami menyentuh kepada istrinya. Meskipun istri itu terbilang sebagai mahram, akan tetapi ketika dia menjadi mahram bukan karena nasab, dia menjadi mahram karena pernikahan. Setelah dia itu cerai, maka dia bukan mahram lagi, itu namanya perempuan ajnabiyah.
perempuan lain yang tidak termasuk seorang perempuan yang ketika disentuh batal wudunya, itu boleh dinikahi, itu namanya ajnabiyah. Berarti ada seorang laki-laki menyentuh perempuan, itu hukumnya batal. Bisyahwatin atau syahwat ataupun tidak, tetap hukumnya adalah batal. Nah, ketika seseorang dipegang suami istri dipegang oleh suami, dipegang rambutnya, dipegang kukunya, dipegang giginya, maka hukumnya tidak batal. Ada seorang laki-laki memegang rambut istrinya, maka wudunya tidak batal. Illa bisyahwatin, kecuali dengan syahwat. Memegang rambut istri, dia itu syahwat, maka ada yang mengatakan batal. Batal bukan karena memegang rambutnya, akan tetapi syahwatnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi bersentuhannya seorang laki-laki dengan perempuan, yang perempuan itu bukan mahram dalam artian bukan satu nasab, tidak tersambung nasabnya, maka itu adalah batal wudunya. Nah, ketika ada seorang laki-laki memegang anak perempuan lain yang bukan mahramnya, anak temannya misal, apakah batal? Tergantung lihat usianya berapa. Ketika anak tadi itu usianya 1 tahun sampai 4 tahun, itu tidak batal. Misal saya memegang anak perempuan teman saya, umurnya masih 3 tahun atau 4 tahun, maka wudhu saya tidak batal. Nah, ketika usianya itu 5 sampai 6 tahun, dilihat dulu syahwat apa tidak saya memegang tadi. Memegang anak kecil yang usianya 5 tahun sampai 6 tahun, batal apa tidak? Tergantung saya, tergantung kita. Syahwat apa tidak ketika dia bersentuhan dengan anak tadi. Akan tetapi ketika dia sudah usia 7 tahun sampai ke atas, syahwat atau tidak syahwat, hukumnya batal. Wudhunya itu batal. Nah, itu berarti sesuatu yang membatalkan kepada wudhu, sesuatu yang bisa membatalkan wudhu adalah bersentuhannya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, perempuan ajnabiyah, min ghairi hailin, tanpa adanya sesuatu yang menghalangi, bisa juga kain atau yang lainnya, itu sesuatu yang menghalangi, maka hukumnya adalah batal wudhu kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'allaka lamasta wala farqa fi dzalika baina ayyakuna bi syahwatin au ikrahin au nisyanin au yakunu rajulu mamsuhan. Ketika seseorang itu di megang perempuan itu syahwat ataupun tidak syahwat, ketika usianya sudah dewasa 7 tahun ke atas, bisyahwatin atau tidak syahwat, dipaksa ataupun dia lupa, maka tetap batal hukumnya. Saya punya wudhu, dipaksa untuk menyentuh seseorang, anak-anak kecil yang usianya 7 tahun, 8 tahun, meskipun saya dipaksa tetap batal hukumnya. Atau saya lupa, maka tetap batal hukumnya. Atau saya syahwat ataupun tidak syahwat, maka batal hukumnya. Seperti itu. Wala yang kudu lamsu mahramin lahu binasabin aw radhain aw musaharatin. Wudhu kita itu tidak bisa batal. Khilafi wa fi dzalika khilafu ya'ti fin nikahi insyaallah taala. Wala yang kudu lamsu mahramin lahu binasabin aw radhain aw musaharatin. Wudhu seseorang itu tidak bisa batal dengan laki-laki dengan perempuan, itu tidak batal dengan sebab adanya nasab. Saya menyentuh pada adik kandung saya, maka tidak batal. Saya menyentuh kepada saudara rodok saya, semisal ada seorang perempuan, dia itu ketika kecil nyusu kepada ibu saya, maka perempuan ini adalah saudara rodok, saudara satu susuan, maka saya tidak batal ketika menyentuh dia. Au musyaharatin, atau dia seorang mertua. Nah, jadi anak mantu kepada mertua itu hukumnya tidak batal wudhunya. Walau bisyahwatin, meskipun itu dalam keadaan syahwat, memegang ponakan kita, keponakan kita, adik kita, atau saudara rodok kita, seorang perempuan yang pernah nyusu kepada ibu kita, atau itu mertua perempuan kita,
atau mertua perempuan seorang, mertua laki-laki seorang perempuan, itu tidak batal hukumnya. Wuduknya tidak batal walau bisyahwatin, senajan meskipun itu dalam keadaan syahwat. Misal kita ada seseorang syahwat kepada adik sendirinya, adik kandungnya dia syahwat, ada rasa syahwat, maka tetap batal, tidak batal hukumnya. Atau seorang mantu syahwat kepada mertuanya, dia menyentuh mertuanya, maka tidak batal meskipun dalam keadaan syahwat. Karena orang tiga ini ketika dinikahi tidak sah. Seseorang menikahi nasab, saya menikahi ponakan kandung saya tidak sah. Saya menikahi adik kandung saya tidak sah. Saya menikahi saudara rodok saya yang pernah nyusu kepada ibu saya tidak sah pernikahannya. Atau saya menikahi mertua saya, meskipun itu mantan mertua, maka tidak sah pernikahannya. Kenapa? Karena wudhu kita tidak batal ketika kita menyentuh mereka. Itu harus difahami berarti. Lah masalah salaman itu ya ada khilafiyah. Misal ada seseorang laki-laki salaman ketika lebaran salaman, maka ada yang mengatakan haram, ada yang tidak mengatakan haram. Sudahlah, kita tak usah mengambil hukum yang berat-berat saja. Karena ketika kita berhadapan dengan masyarakat, ketika mereka itu adatnya orang Indonesia kan kadang ada yang salaman. Nah, ini perempuan ini istrinya temannya kita salaman. Sudahlah, tidak usah dibahas itu. Ketika salaman ya sudah, salaman tidak masalah. Meskipun itu ada yang mengatakan haram. Tapi ini pembahasan masalah wudu. Ketika seorang selesai sholat subuh, dia mau pergi ke masjid, mau melakukan sholat Idul Fitri, ada teman perempuan laki-lakinya. Saya punya teman laki-laki dan dia punya istri. Saya punya wudu. Istri teman saya mau salaman sama saya, silahkan, tidak masalah. Mau dilayani salamannya tidak masalah. Akan tetapi wudu kita batal. Yang kita bahas adalah wudu. Bukan kita mempermasalahkan, wah itu bukan muhrim kok salaman. Sudah, tidak usah dibahas. Karena sebagian ada yang mengatakan tidak masalah. Bahkan ada sebagian kiai itu yang salaman ke santrinya juga banyak. Nah, kita tidak usah mempermasalahkan itu karena ini Indonesia. Jangan kita buat hukum yang ketat yang bisa mengikat, yang sehingga seseorang itu bisa hubungannya itu tidak baik gara-gara kita tidak mau salaman. Sudah, kita tidak mau ke arah sana. Yang jelas ketika itu wudhunya batal, setelah itu wudhu lagi tidak masalah. Nah, seperti itu. Wala yang kudu al-adul ma'mubani. Ketika begini, ini walau qata'at al-mar'atu nisfaini hal yang kudu kullun minhuma aula wajhaini wal aqrab. Ketika ada seseorang laki-laki, ketika ada seorang perempuan, ya, naudzubillah, ada seorang perempuan kecelakaan. Lah anggota tubuhnya itu terlepas. Ada seorang perempuan anggota tubuhnya terlepas, entah itu tangannya, entah itu apanya. Nah, itu bagaimana? Apakah itu batal atau tidak ketika kita punya wudu? Misal kita mau pergi ke masjid, setelah itu ada kecelakaan, kita menemukan tangan. Nah, ketika tangan itu sudah diketahui bahwa itu adalah seorang perempuan, bihaisu yutlaku alaihi ismu imro'atin naqadha. Ketika seseorang itu menemukan, saya pergi ke masjid, di situ ada kecelakaan, lalu saya menemukan tangan mayit. Akan tetapi saya tidak tahu ini tangannya perempuan ataukah tangannya laki-laki. Saya ambil di situ, maka wudhu kita tidak batal. Akan tetapi ketika bihaisu yutlaku alaihi ismu imro'atin naqadha. Ketika saya tahu orang bertanya, oh ikut tangannya wong lanang, wong wedok itu tangannya perempuan. Di situ disebutkan ismu imro'atin,
nama seorang perempuan, dipanggil itu tangan perempuan, ada qayyid yang mengikat, terikat namanya perempuan tadi. Tidak usah disebut namanya, tapi ada nama perempuan di situ disebutkan, maka batallah wudu kita, naqadha, maka batal. Ada tangan perempuan, terlepas dari itu kecelakaan, nah kita lihat orang-orang sekitar mengatakan, wah itu tangannya perempuan, maka ketika dipegang batal hukumnya. Akan tetapi, wah itu tangan perempuan apa laki-laki, tidak tahu, tidak ada yang tahu, maka tidak batal. Bihaitsu yutlaqu ismu imra'atin naqadha. Ketika orang banyak itu mengatakan bahwa itu adalah anggota tubuh perempuan, maka batal wudu kita. Wudu kita batal. Lah atau ketika ada seorang laki-laki kecelakaan, lalu anggota tubuhnya terlepas, semisal zakarnya atau zakarnya terlepas, itu sudah karuan, sudah mutlak itu dikatakan adalah alat kelamin laki-laki. Ketika perempuan datang memegang itu batal wudunya. Loh, apakah ketika ada kecelakaan kita tidak boleh menolong? Kita tidak membahas tidak boleh atau bolehnya menolong, akan tetapi ini adalah pembahasan masalah wudu. Jangan lepaskan teks dari konteks. Nah, biar hukum itu tidak rancau. Jangan lepaskan teks dari konteks. Yang kita bahas adalah masalah wudu. Kita tidak bahas apakah itu tidak boleh menolong. Kita boleh menolong, akan tetapi ketika menolong mengambil itu alat kelamin atau itu anggota tubuh seseorang, ketika kita punya wudu itu sudah dinyatakan adalah tangan perempuan, maka batal wudu kita. Akan tetapi menolong, tidak ada yang mempermasalahkan tidak boleh menolong. Ya boleh menolong, namanya menolong kan baik. Akan tetapi wudu kita yang kita bahas. Makanya ketika hukum itu jangan lepaskan teks dari konteksnya. Teksnya itu membahas apa, konteksnya membahas apa. Teksnya itu bagaimana, konteksnya membahas apa. Jangan dilepaskan. Ketika dilepaskan nanti hukum itu akan rancau. Makanya kan zaman sekarang kan sudah sering ngomong, akan tetapi dia melepaskan teks dari konteksnya tadi. Menghukumi Al-Quran itu tidak masalah, bagus. Kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis itu memang wajib. Semua ulama itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Akan tetapi ketika menggunakan hadis, atau kita harus tahu asbabul wurudnya itu bagaimana. Ini hadis ini bisa seperti ini, kenapa, untuk apa, konteksnya dalam pembahasan masalah apa. Ketika Al-Quran kita membuat dalil dengan Al-Quran, kita harus tahu asbabun nuzulnya itu bagaimana. Ini sebabnya diturunkan ayat seperti ini untuk apa dan kenapa seperti ini. Lah kalau kita cuma menggunakan lakum dinukum waliyadin, itu agamaku agamamu. Iya kan, jangan lepaskan teksnya. Ini lakum dinukum waliyadin ini asbabun nuzulnya bagaimana. Ketika diturunkan ayat ini untuk apa dan bagaimana. Ini kan Indonesia. Jadi jangan terlalu kita itu sedikit-sedikit membawa Al-Quran, tapi kita tidak tahu untuk apa ayat ini turun dan untuk dalam keadaan bagaimana. Kita harus tahu. Nah disitulah kita perlunya adalah belajar. Laulal isnad laqala man sa'a masa'a. Tanpa sanad laqala man sa'a masa'a, maka orang itu akan berkata sesuka hatinya. Man ta'allama bila sayhin fasayhuhu syaiton. Barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Belajar sendiri tanpa adanya guru, cuma lihat Google, nah maka itu fasayhuhu syaitan. Meskipun itu nampaknya benar, itu setan. Gurunya setan. Karena hasil pemikiran kita sendiri itu, kita itu siapa sih? Kok bisa mengatakan seperti ini kan? Nah, makanya kita harus ikut kepada pedomannya ulama. Wal khamisu, kita kembali lagi pembahasan wal khamisu, yang nomor 5, sesuatu yang membatalkan wudu, wa huwa akhirun nawaqidhi, yaitu sesuatu yang membatalkan wudu adalah mashu syai'in min farjil adamiyyi. Sesuatu yang membatalkan wudu adalah mashu syai'in min farji adamiyah, memegang, menyentuh sesuatu dari farjinya, kemaluannya anak Adam. Laki-laki
memegang kemaluannya perempuan, tidak masalah. Apa namanya? Batal wudunya. Suami memegang kemaluan istrinya batal. Istri memegang kemaluan suami batal. Ya, nyun sewu, mohon maaf. Ketika seorang istri atau seorang suami memegang rambut kemaluan istrinya atau rambut kemaluan suaminya, tidak batal. Illa bisahwatin, kecuali dalam keadaan syahwat. Memegang rambut kemaluannya, kemaluan suaminya dengan keadaan syahwat, maka batal. Tapi ketika tidak syahwat, dipegang, misal dicabut, tidak masalah, tidak batal, wudunya tidak batal. Akan tetapi, nah ini konteksnya kan sudah mashu syai'in min farjil adami, farjinya anak Adam. Akan tetapi itu bukan farji, akan tetapi rambut yang ada di farji, rambut yang ada di kemaluan. Jadi lain pembahasan lagi, maka tidak batal wudunya. Lalu wa akhiruhu tahmiluhu bi syari bi farjin ada yang faraja bahimatin. Nah, wala yang kudu ketika wa bi farjil adami farju bahimatin au tayrin fala naqdo. Ketika seseorang punya wudu memegang kemaluan hayawan, maka fala naqdo, maka tidak batal wudunya. Ada laki-laki atau perempuan memegang kemaluannya hayawan, dipegang kemaluan hayawannya, atau memegang kemaluan burung terbang, bukan burung maka tidak batal, fala naqdo, maka tidak batal hukumnya. Dimasih kiyasan ala adami wujudi satrihi wa adami tahrimin nadri ilaihi, karena tidak haramnya seseorang manusia itu melihat kepada kemaluan hayawan. Misal ada ayam, kita melihat dubur ayam itu tidak haram. Akan tetapi kalau saya atau siapapun melihat dubur orang lain itu haram, maka itulah yang dipermasalahkan. Ada seorang laki-laki melihat kemaluan orang lain, laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan, maka haram hukumnya. Nah, haram akhirnya dia ketika memegang itu akan menjadi membatalkan kepada wudunya. Akan tetapi ketika kita memegang alat kelamin daripada hayawan, maka fala naqdo, maka hukumnya tidak batal wudhu kita. Kenapa? Wa adamu tahrimi nadri ilaihi, karena tidak diharamkan kita untuk melihat kemaluan daripada hayawan. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.